lagi grade 4. Kita ketemu lagi di pembelajaran di tema 4G. Kita masuk ke subtema 2 tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Bagaimana anak-anak IPA, sudah siap semua? Oke, kita mulai ya. Kita akan masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, menemukan kata-kata sulit dan menentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Sekarang kalian bisa buka buku tema 4 kalian halaman 39 dan bacalah bacaan tersebut. Bacaan tersebut yang berjudul Warisan Leluhur Suku Kajang. Kalian bisa membacanya. Setelah membaca, jawablah pertanyaan di bawahnya menggunakan bacaan tersebut. Oke, untuk nomor 1, apakah makna papasang? Makna papasang adalah hidup sederhana. Pertanyaan kedua, mengapa kita tidak dapat menemukan listrik di daerah kediaman suku Kajang? Karena suku Kajang menolak kehadiran listrik di daerah kita. Pertanyaan ketiga, menurutmu apa yang akan terjadi jika suku Kajang modern maka mereka tidak akan ketinggalan jauh. Pertanyaan keempat, tuliskan 5 kosakata baru yang dan cobalah mencari maknanya di kamus besar bahasa Indonesia. Ya, di sini ada 5. Yang pertama, pedalaman. Pedalaman adalah daerah terpencil yang letaknya jauh dari kota dan kurang berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, sorban. Sorban maksudnya adalah serban yang urban. Ketiga, kebersahajaan, yaitu kesederhanaan. Yang keempat, tradisi, adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Yang kelima, leluhur atau nenek moyang. Pertanyaan kelima, terdapat 3 paragraf dalam teks warisan leluhur suku Kajang. Tentukan pokok pikiran setiap paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, pokok pikirannya adalah suku Kajang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Paragraf kedua, menurut suku Kajang, modernisasi dapat menghalangi hubungan dengan para leluhur. Paragraf ketiga, sejak dulu hingga kini suku Kajang selalu berpegang teguh pada ajaran leluhur dalam menjaga keseimbangan hidup. Nah, dari pertanyaan tersebut dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, kalian bisa menuliskan jawaban yang sudah kita bahas di depan kalian agar kalian bisa mudah untuk belajar. Setelah itu, kalian bisa buka buku tema 4G kalian di halaman 40. Kalian bisa membaca bacaan kearifan lokal suku Baduy. Silakan membacanya. Setelah membaca, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya berdasarkan bacaan tersebut. Nomor 1, apakah yang membedakan antara suku Baduy dalam dan luar? Ya, suku Baduy dalam masih menggunakan adat istiadat dan tradisi, sedangkan suku Baduy luar sudah berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari luar suku Baduy. Dan kedua, di manakah kita dapat menemukan suku Baduy dalam dan luar? Ya, di wilayah Banten, tepatnya di desa Kanekes di Kabupaten Lebak. Yang ketiga, tuliskan 1 bentuk adat istiadat suku Baduy yang menurut bagimu dan jelaskan alasanmu. Suku Baduy dalam pantang menggunakan benda elektronik, sehingga semua yang dipergunakan merupakan hasil cipta mereka sendiri.
menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, potongan kertas yang ditarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Contoh berikutnya, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu
akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Perubahan bentuk energi listrik yang kelima, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Setelah kalian melihat penjelasan tadi, sekarang tugasnya IPA, kalian bisa buka buku kalian. Di situ ada percobaan tentang listrik statis. Jadi kalian bisa siapkan sisir plastik dan kertas. Kemudian langkah kerjanya ada di situ. Ya, di buku kalian di halaman dua 43. Setelah kalian mencoba, kalian bisa mendiskusikan pertanyaan di bawahnya. Oke, setelah kalian melakukan percobaan, kalian juga bisa mengisi. Jadi, ini tugas yang kedua, isilah perubahan bentuk energi dan fungsi dari alat elektronik pada tabel tersebut. Ada 10 macam alat elektronik: setrika, lampu, radio, blender, mixer, solder, senter, televisi, mesin cuci, dan telepon genggam. Kalian tuliskan bentuk perubahan energinya apa dan fungsi alat elektronik tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Kita masuk ke pelajaran SPDB. Hari ini kita akan belajar memperagakan pola lantai dalam tarian daerah. Silakan kalian memperhatikan penjelasan berikut ini. Menjelaskan pola lantai dalam tari. Setiap tarian daerah memiliki gerakan yang berbeda-beda. Dalam sebuah tarian, terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk sebuah garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerakan tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Gerakan berpindah tempat penari dapat membentuk sebuah formasi berupa garis lurus, segitiga, atau lingkaran. Bentuk ini dapat berubah sepanjang tarian dan dapat dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih beragam. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Contoh yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Contoh yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Contoh yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Contoh yang berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag.
Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Nah, pelajaran ini sudah selesai. Jadi, semoga apa yang sudah disampaikan hari ini boleh bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat perhatian. Tuhan Yesus memberkati.